Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak kelas 11. Kita daring lagi ya, karena kelas 12 masih ada ujian kompetensi. Kita masuk ke bab baru, judulnya vektor. Kita menentukan posisi dari suatu vektor dulu ya. Untuk contoh yang pertama yang sebelah kiri, ini ada titik B min 5,5, kemudian titik C min 11,13. Untuk menentukan posisi dari suatu vektor, itu sebetulnya pengertian sederhananya, kita lihat arah dari vektor itu dulu. Ini vektor B menuju ke C sesuai panahnya, atau vektor B itu dari B menuju ke C. Ada dua langkah untuk di R2 ya. Yang pertama ke sumbu X itu berarti hanya ada dua gerakan ke kanan atau ke kiri. Kemudian sumbu Y hanya ada dua gerakan ke atas atau ke bawah. Kalau ke kanan kita anggap positif, ke atas positif, ke kiri negatif, ke bawah juga negatif. Kita lihat vektor V itu dari B menuju ke C. Berarti dari B menuju ke C kita harus melangkah ke kiri dulu. Kita hitung ya. Dari B ke kirinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti karena ke kiri kita tuliskan negatif 6. Kemudian dari kiri ini untuk menuju ke C kita melangkah ke atas sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ke atas kita tuliskan 8. Berarti posisi dari vektor V itu adalah min 6,8. Sekarang kita perhatikan dulu ya. Jadi di aturan di vektor V itu sama dengan BC. BC maksudnya dari B menuju ke C, itu kita buktikan dulu. BC itu sebetulnya sama dengan C dikurangi B. Jangan terbalik ya, dari kalau vektor BC itu sebetulnya C dikurangi B. Kita buktikan C-nya berapa? C-nya itu min 11, 13, kemudian kita kurangi dengan B, B-nya min 5,5. Ini kalau kita hitung hasilnya min 11 min 5 itu sama dengan min 11 plus 5, hasilnya itu min 6, kemudian 13 dikurangi 5 itu 8. Ya, ini adalah posisi dari vektor V, atau kalau dalam komponennya kita bisa menuliskan min 6i ditambah 8j. Kita lihat contoh yang kedua. Ada vektor U berangkatnya dari O ke A. Berarti kalau menuju ke A kita harus melangkah ke kanan sebanyak 4 langkah. Kemudian ke atas sebanyak 3 langkah. Sama seperti contoh yang sebelumnya, vektor U sama dengan OA itu sebetulnya sama dengan A dikurangi O. Kita lihat A-nya itu adalah titik 4,3, kemudian dikurangi dengan O. O-nya itu 0,0. Kalau kita kurangi hasilnya sama dengan 43, atau kalau dalam komponennya kita bisa menuliskan 4i plus 3j. Kemudian kita langsung menentukan juga besar atau panjang dari vektor ya. Kita lihat untuk vektor V itu tadi sama dengan min 6i plus 8j. Vektor untuk panjang itu simbolnya seperti tanda mutlak ya. Jadi kalau kita ketemu tanda mutlak seperti ini, itu berarti kita disuruh menghitung panjang atau besar dari vektor. Itu sama dengan akar dari kuadrat dari masing-masing komponennya. Jadi kalau kita cari panjangnya itu sama dengan min 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Kalau kita hitung min 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat itu 64. Akar dari 100. Berarti panjang atau besar dari vektor B itu sama dengan 10. Kemudian kita hitung panjang atau besar dari vektor U. Nah, itu lambangnya seperti ini. Atau kalau ditulis juga bisa seperti ini. Berarti kita disuruh menghitung besar atau panjang. Itu sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. 4 kuadrat itu 16, 3 kuadrat itu 9, akar 25. Jadi besar atau panjang dari vektor U itu sama dengan 5 cm. Contoh berikutnya, diketahui titik A, 2, 3, 4. Ini vektor di R3 ya, mengerjakannya sama seperti di R2. Titik B-nya min 6, 8, 10. Tentukan vektor posisi AB dan besar atau panjang dari vektor AB. Berarti kita cari dulu vektor posisinya ya. AB itu sama dengan B dikurangi A. B-nya kita tuliskan dulu, min 6, 8, 10 dikurangi dengan A, 2, 3, 4. Kalau kita kurangi, min 6, min 2 itu min 8 dikurangi 3 itu 5, 10 dikurangi 4 itu 6.
Ya, ini adalah vektor posisi dari AB. Kita bisa menuliskan min 8I plus 5C ditambah 6K. Kemudian pertanyaan berikutnya yang ditanyakan besar atau panjang dari vektor AB. Ini langsung kita akarkan ya. Berarti min 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan akar dari 64 ditambah 25 ditambah 36 sama dengan akar dari 125. 125 itu sama dengan 25 dikali 5. Jadi panjang atau besarnya sama dengan 5 akar 5. Kita masuk ke operasi vektor yang pertama, yaitu penjumlahan dua vektor ya. Contohnya vektor AB dijumlah dengan vektor BC, atau vektor AB-nya kita kasih nama U, vektor BC-nya kita kasih nama V. Penjumlahan vektor itu harus berurutan ya, jadi kalau pangkalnya itu A, kemudian ujungnya B, ketika ditambah dengan vektor lain, itu pangkalnya harus dimulai dari sini juga, kemudian berakhirnya juga di sini. Kita lihat tanda panahnya. Nah, hasil akhir itu adalah pertama kali kita berangkatnya dari mana? Kalau dari A, kemudian berakhirnya di C, maka hasil dari AB ditambah BC itu sama dengan AC. Kita coba buktikan dengan titik-titik yang sudah diberikan. Kita cari dulu AB, itu berarti B dikurangi. Kita masukkan dulu satu-satu. AB itu sama dengan B dikurangi A, B-nya itu 12,7, A-nya 93. Kalau dikurangi sama dengan 34. Kemudian BC itu C dikurangi B, C-nya 8,10, B-nya 12,7. 8 dikurangi 12 min 4, 10 kurangi 7 itu 3. Sekarang kita akan membuktikan ya, apakah AB ditambah BC itu sama dengan AC. AB-nya kita ganti 3, 4, BC-nya kita ganti min 4, 3. 3 ditambah min 4 itu min 1, 4 ditambah 3 itu 7. Berarti kita bisa membuat kesimpulan bahwa kalau ada vektor AB ditambah dengan BC itu sama dengan AC. Kita masuk ke pengurangan dua vektor ya. Contohnya ada vektor U dikurangi V. Vektor U itu AB arahnya ke kanan, kemudian dikurangi dengan V. Vektor V itu AC arahnya ke atas. Pengurangan itu sebetulnya sama dengan penjumlahan. Berarti AB dikurangi AC itu sebetulnya sama dengan AB ditambah dengan negatif AC. AC itu arahnya ke atas, V itu arahnya ke atas. Kalau negatif itu berarti kebalikannya, berarti ke bawah ya, sama dengan CA. Karena supaya ujung ketemu dengan pangkal, kita gunakan teori jajar genjang, kita buat vektor yang arah dan besarnya sama. Berarti kalau CA itu sama dengan BD, sehingga AB ditambah min AC itu sama dengan AB ditambah BD. Hasilnya sama dengan AD. Sekarang kita cari vektor posisi AD. Pangkalnya A, ujungnya D, berarti kita berjalan ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita turun ke bawah. 1, 2, 3, 4. Berarti vektor posisi dari AD itu sama dengan 7, negatif 4. Atau kita bisa menggunakan cara yang berikutnya lagi. Untuk U dikurangi V itu sama dengan AB dikurangi dengan AC. Sama dengan AB min AC itu kalau AC-nya ke atas, kalau min AC berarti arahnya ke bawah. Jadi CA. Berarti ini kita ganti, kalau ini min AC itu kita ganti kebalikannya jadi CA. Berarti AB ditambah CA, karena penjumlahan vektor itu boleh dibolak-balik ya. Berarti AB ditambah CA, CA-nya kita taruh di depan, CA ditambah AB itu sama dengan CB, supaya huruf yang di tengah sama. CB, kita tentukan vektor posisi dari CB. Pangkalnya di C, ujungnya di B, berarti kita ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian kita ke bawah. 1, 2, 3, 4. Sama berarti vektor posisi dari CB itu sama dengan 7, negatif 4. Berarti nanti kalau ada vektor AD ditambah DC itu hasilnya sama dengan AC. Kalau ada vektor PQ ditambah QR itu hasilnya sama dengan PR.
Kalau ada vektor AC ditambah CB ditambah BB itu hasilnya sama dengan vektor AP. Karena AC ditambah CB itu sama dengan AB, AB ditambah BB itu sama dengan AP. Kita masuk ke contoh soal ya. Diketahui persegi panjang bentuknya seperti ini. AB arahnya ke kanan itu sama dengan U, kemudian BC itu arahnya ke atas sama dengan vektor V. Kemudian DE dibanding dengan EC itu sama dengan 3 dibanding 5. Yang ditanyakan adalah tentukan vektor AE dalam U dan V. Ada dua jalan yang bisa dicari, nanti hasilnya juga sama ya. Kalau misalkan AE itu berarti pangkalnya di A, ujungnya di E, kita bisa lewat jalan yang ini. AE itu sama dengan AD ditambah DE, atau AE itu sama dengan AC ditambah CE. Nanti menggunakan dua cara itu hasilnya akan sama. Kita coba cara yang pertama. AE itu sama dengan AD ditambah DE. Kalau kita lihat ya, AD ditambah DE itu sama dengan AE. AD itu besar dan arahnya sama dengan BC. AD, BC sama-sama ke atas, berarti AD itu sebetulnya sama dengan vektor V. Jadi AD-nya kita tulis dengan vektor V. Kemudian kita cari DE. DE itu kalau kita gunakan perbandingan, DE itu sama dengan 3 dibanding dengan 3 ditambah 5 itu 8 dikalikan DC. Karena arahnya ke sana, DE berarti kita gunakan yang DC. Ya. Ini tetap vektor V, kemudian ditambah dengan 3/8 DC. DC itu arahnya sama dengan AB, berarti DC itu sebetulnya sama dengan vektor U. Jadi hasilnya AE itu sama dengan vektor V ditambah 3/8 U. Kita coba. Cara yang berikutnya adalah kita lewat ke sana ya, berarti AE itu sama dengan ditambah CE. Kemudian AC karena tidak diketahui dulu. AC itu pangkalnya di A, ujungnya di C. Berarti AC itu sama dengan AB ditambah BC. AB ditambah BC. AB itu sama dengan U, BC itu sama dengan V. Kemudian CE itu arahnya ke kiri ya. Berarti CE itu sama dengan 5 dibanding dengan 5 ditambah 3. 5/8 CD. Karena kita ngambilnya CE berarti sama dengan 5/8 CD. Arahnya ke kiri. Ini kita tuliskan CD itu sebetulnya sama dengan AB panjangnya. Tapi karena AB arahnya ke kanan itu U, CD arahnya ke kiri berarti sama dengan min U. Kemudian kita keluarkan U ditambah V min 5/8 U. V-nya kita taruh di depan, ini U-nya pindah ke sini jadi 1. U dikurangi 5/8 U itu kita samakan penyebutnya, hasil akhirnya juga tetap sama. V ditambah 3/8 U. Kita masuk ke contoh berikutnya. Ini ada gambar segi 6 ya. A, B, C, D, E, F. Kemudian pertanyaannya adalah vektor tunggal yang mewakili untuk pertanyaan A itu BC ditambah UF adalah, kemudian yang B, DC ditambah UA adalah. Dari soal ini kita tidak bisa menjumlahkan ya, karena BC ditambah UF itu huruf yang tengahnya tidak ada yang sama. Berarti sudah dipastikan ini nanti ujung dan pangkalnya tidak akan bertemu. Berarti kita harus cari vektor lain, vektor pengganti yang arah dan besarnya sama. Atau kita anggap vektor itu sama-sama sejajar dengan arah yang sama. BC itu arahnya ke atas, kemudian OF itu arahnya ke kiri. Sekarang kita cari vektor lain yang searah dengan BC. BC itu sebetulnya sama dengan AO. Berarti seperti ini ya. BC itu sama dengan AO. Berarti BC-nya boleh kita ganti dengan AO. OF-nya kita biarkan dengan OF. Berarti AO ditambah OF itu sama dengan AF. Ya, jadi vektor tunggal yang mewakili BC ditambah OF itu sama dengan AF. AF itu arahnya begini ya. Nanti kalau di pilihan ganda AF itu tidak ada, kita bisa mencari vektor lain ya, yang sejajar. Kalau AF arahnya ke sana, berarti AF itu sebetulnya sama dengan OE atau sama dengan CD. Kita bisa mencari salah satu dari jawaban itu. Kita masuk ke yang B. Yang B itu DC ditambah dengan OA. Pertanyaan B, DC ditambah dengan OA. DC itu arahnya ke bawah,
OA itu juga arahnya ke bawah. Karena itu kita cari vektor lain yang searah dengan OA. OA itu sebetulnya sama dengan CB. Berarti kita boleh menuliskan DC ditambah dengan CB. Ini hasilnya sama dengan DB. Ya, hasilnya sama dengan DB. Atau kita cari vektor lain yang besar dan arahnya sama. DB itu nanti sama dengan EA.